Hey, kembali lagi dengan gua admin Rockly di channel ini. Seperti biasa di segmen mingguan, dimana gua akan merangkum dan sedikit membahas setiap episode terbaru dari anime Boruto. Kali ini yang akan gua rangkum adalah episode 184 yang sudah dirilis pada tanggal 31 Januari kemarin. Tapi sebelum itu, gua ingatkan kalau ini akan jadi konten spoiler buat kalian yang memang belum menontonnya. So, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, ini dia rangkumannya. Scene dibuka dengan sosok Kawaki yang sedang berada di atas tebing. Lalu scene berganti ke tim Boruto yang sedang mempersiapkan barang untuk pergi ke lokasi jatuhnya balon udara. Karena pada episode sebelumnya mereka ditugaskan untuk mencari keberadaan Konohamaru dan Mugino yang sudah kehilangan kontak. Percakapan ringan pun terjadi antara Boruto dan Tante Akita, di mana Tante Akita memberikan sebuah panduan peralatan ninja modern dan secari kertas berisikan kontak Tante Akita untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu nanti pada tim Boruto. Lalu Tante Akita kembali dengan dialognya menanyakan perihal jumlah medical spray yang dibawa Boruto dan menawarkan kepada Boruto apakah ingin menambah medical spray lagi atau tidak. Lalu Boruto menjawab dengan menghela nafas karena menurutnya kalau membawa banyak barang akan menjadi berat, bahkan bisa kerepotan jika ada pertarungan. Dengan senyumnya yang manis, Tante Akita menjawab kalau itu insting seorang ilmuwan di mana selalu mempersiapkan segala sesuatu lebih dari yang dibutuhkan, karena tujuannya tak lain adalah untuk berjaga-jaga. Tak lama, Boruto yang sudah mulai bosan menunggu Katasuke, akhirnya Katasuke muncul dengan memakai baju pelindung yang dimodifikasi untuk bertempur. Sekaligus Katasuke ingin melakukan uji coba pada prototipe ciptaannya tersebut. Lalu persiapan mereka pun sudah selesai. Nah, yang menjadi perbedaan pada versi anime dengan versi manganya terletak pada porsi dialog Sumire, di mana pada versi manganya percakapan Sarada dengan Sumire lebih banyak karena Sumire menanyakan perihal Boruto apakah ia terkenal di kalangan gadis dan menanyakan kepada Sarada mengenai ketertarikannya pada Boruto. Lalu Sarada memberikan jawabannya kalau ia tidak tertarik dengan Boruto. Namun sebaliknya, Sumire justru tertarik dengan Boruto dan setelahnya Sumire meminta merahasiakan hal tersebut dengan mengedipkan matanya kepada Sarada. Namun versi animenya porsi dialog tersebut ditiadakan. Entah apa alasannya, mungkin saja pihak studio tidak ingin ada adegan percintaan antara anak yang masih di bawah umur di dalam anime Boruto. Karena kita tahu genre utama Boruto adalah adventure, action, dan fantasi. Atau mungkin pihak studio sengaja karena memang dalam dialog pada manga tersebut Sumire memberikan kode berupa kedipan mata ke Sarada untuk merahasiakannya. Jadi pihak studio sengaja meniadakan hal tersebut karena memang belum waktunya untuk diperlihatkan. Semoga penjelasan singkat tersebut bisa jadi jawaban untuk kalian para fans Boruto yang masih menanyakan hal tersebut. Oke, lanjut, balik lagi ke scene dimana mereka sudah siap berangkat dan berpamitan kepada Tante Akita dan Sumire. Lalu scene berganti ke opening Boruto. Singkat cerita, kemudian mereka sudah di lokasi jatuhnya pesawat balon udara. Mereka juga melihat beberapa objek atau kugutsu yang bergeletakan di area tersebut. Tak lama mereka turun langsung dan menyelidiki kugutsu tersebut. Lalu Sarada mengira bahwa jika ada kugutsu, pasti ada penggunanya. Kemudian scene berganti ke Katasuke di mana ia sedang menyelidiki sekaligus mengagumi bagian dalam pesawat balon udara tersebut. Bahkan, Katasuke sampai lupa dengan misi utamanya. Katasuke melanjutkan untuk mengecek bagian dalam lainnya. Tak sengaja ia juga melihat kotak kosong yang sepertinya ia tahu dengan kotak tersebut. Lalu secara mengejutkan salah satu kugutsu tersebut bergerak dan menatap Boruto. Seketika kugutsu tersebut menyerang dan Boruto berhasil menghindarinya. Lalu tak lama Boruto balik menyerangnya menggunakan Raiton Jinraisen. Kemudian kugutsu lainnya ikut bergerak dan mengepung Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Tak lama terlihat salah satu kugutsu menyerang Sarada. Dengan refleks ia menangkis menggunakan tendangannya. Kemudian ia menyerang balik menggunakan Katon Gokagyu no Jutsu. Tak sampai di situ, Mitsuki juga melancarkan serangannya menggunakan Futon Toppa untuk menghempaskan para kugutsu tersebut. Menurut admin ini merupakan salah satu pembuka scene pertarungan di episode 184 yang cukup menarik, di mana mereka bertiga mendapatkan porsi untuk memperlihatkan jutsu elemen andalan mereka. So, lanjut pada scene dimana memperlihatkan para kugutsu yang bangkit kembali setelah menerima serangan dari tim Boruto. Bahkan, kugutsu tersebut sama sekali tak berpengaruh dengan serangan mereka bertiga. Kembali dikepung oleh para kugutsu, tak lama salah satu kugutsu menyerang dengan melontarkan bola api.
Untungnya mereka bertiga berhasil menghindari serangan-serangan tersebut. Lalu tak lama Katasuki memanggil mereka bertiga untuk bersembunyi. Bahkan Boruto heran karena mereka bisa melancarkan jutsu api bahkan bisa berkali-kali. Sampai Sarada bahkan mengatakan bahwa para Kugutsu tidak menggunakan segel tangan. Lewat refleks analis Sarada, ia beranggapan kalau para Kugutsu tersebut bukan Kugutsu biasa, tetapi para Kugutsu menggunakan peralatan ninja modern yang terletak di dalamnya. Dan Katasuki membenarkan hal tersebut. Lewat perkataannya, bahkan peralatan ninja modern menurutnya adalah sang Kugutsu itu sendiri. Setelah perbincangan analisa antara mereka berempat, tak lama Katasuki langsung menunjukkan kemampuan prototipe miliknya. Ketika para Kugutsu tersebut melontarkan bola api kembali secara terus-menerus, Katasuki mulai menyerap seluruh serangan dari para Kugutsu tersebut menggunakan alat yang ia pakai, menyebabkan para Kugutsu mengalami overheat atau bisa dibilang kelebihan panas yang bisa menyebabkan matinya fungsi mesin pada Kugutsu tersebut. Walaupun begitu, para Kugutsu tersebut bisa bangkit kembali jika mesin mereka dingin. Tak lama, Boruto segera menghancurkan para Kugutsu tersebut. Begitu juga Katasuki yang mengambil sebuah chip yang ada pada salah satu Kugutsu tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Tak lama, Sarada mengira bahwa bidang ilmu pengetahuan terkait peralatan ninja ilmiah hanya dipakai sebagai pembelajaran di desa Konoha saja. Namun nyatanya tidak. Lalu Katasuki seketika mengingat sesuatu, yang dimana pada saat diberitahu oleh Ibiki Morino bahwa dirinya telah terkena genjutsu, menyebabkan informasi mengenai peralatan ninja modern bocor ke tangan musuh. Tak lama, Chamaru datang mengantarkan kunai milik Konohamaru dan langsung bergegas menuju lokasi Konohamaru dan Mugino. Kemudian scene berganti di mana memperlihatkan Jigen sedang duduk di dekat perapian. Lalu kemudian cara nggak jelas Kode tiba-tiba menyerang. Namun dengan santai Jigen menangkis dan menghempaskan Kode sampai tubuhnya tersentak tembok. Lalu percakapan di antara mereka berlangsung, di mana Kode menawarkan dirinya untuk menangani perihal pengkhianat di dalam Kara. Namun Jigen sudah menyiapkan tugas lain yang lebih penting. Tetapi dengan lucunya Kode ngambek dan pergi begitu saja. Ini merupakan salah satu scene yang tak biasa, memperlihatkan kita chemistry dari anggota Kara yang notabene sangat misterius dan bengis. Namun, pada scene ini kita diperlihatkan sisi lain yang cukup lucu dari salah satu karakter tersebut. Lanjut ke scene di mana Delta bertemu dengan Kode dan menanyakan perihal perbincangan yang baru saja selesai. Tak lama dengan muka ngambeknya, Kode menegaskan bahwa itu bukan urusan yang harus diketahui Delta. Lalu Delta pun meledeknya dengan mengatakan kalau Kode sedang berusaha payah mendapatkan hati Jigen. Namun sayangnya seperti Delta katakan bahwa Jigen lebih menyukai orang tersebut. Yang dia maksud adalah Kawaki. Scene kemudian berganti memperlihatkan Konohamaru dan keadaan Mugino yang sedang terluka parah akibat tusukan yang dialaminya. Lalu tak lama tim Boruto datang dan menceritakan semua hal yang telah terjadi kepada Konohamaru, di mana Konohamaru memberitahu bahwa para Kugutsu yang tak asing rupanya juga merupakan Kugutsu yang pernah ada di dalam laboratorium milik Victor. Dengan begitu, ia menyimpulkan bahwa Kara terlibat dengan semua hal tersebut. Katasuki juga melanjutkan bahwa para Kugutsu tersebut adalah peralatan ninja modern, di mana ia juga mengklaim bahwa musuh sudah melampaui teknologi yang ada di desa Konoha. Lalu Konohamaru menanyakan perihal kotak yang ada di dalam pesawat balon udara tersebut, di mana Katsuki memperkirakan kalau kotak tersebut adalah kunci dari seluruh insiden yang terjadi. Lalu Konohamaru memberikan gulungan yang berisikan data informasi yang ada pada balon udara tersebut untuk dianalisa lebih lanjut. Di sela-sela percakapan, mereka dikejutkan oleh seorang yang membawa machine gun. Yap, ia adalah Ao. Lalu Ao kemudian meminta untuk dijelaskan lebih detail lagi mengenai isi percakapan tersebut. Mugino dan lainnya terkejut dengan kehadiran Ao, sosok yang ia kenal pada saat bertemu di desa Konoha, namun mereka tak tahu kalau Ao akan membinasakan mereka semua. Ketika Mugino bertanya mengenai apa yang dilakukan Ao di lokasi tersebut, justru Ao menanyakan balik kepada mereka. Ao juga menanyakan perihal kotak yang ada di pesawat balon udara tersebut. Namun Konohamaru tak mau mengatakan informasi terkait misi yang sedang ia jalankan tersebut. Konohamaru juga mencoba membujuk Ao agar tidak perlu bertarung. Namun Ao tak menggubris hal tersebut, dan seketika ia langsung melancarkan serangan dari mesin gun tersebut. Mereka juga berhasil menghindari dan bersembunyi dari serangan Ao yang terus menembaki secara bertubi-tubi.
Di sini kita diperlihatkan perubahan sosok Ao yang menjadi begitu apatis, di mana sama sekali tidak peduli dengan para shinobi tersebut. Bahkan ia tak segan untuk melukai Katasuke yang selama ini telah menolong Ao. Namun dengan berani, Katasuke menggunakan alatnya untuk menyerap semua serangan dari Ao tersebut. Seketika Ao terkejut bahwa serangannya bisa diserap begitu saja. Tak lama Konohamaru langsung cepat menyerang Ao menggunakan Rasengan-nya. Namun Ao dengan sigap menangkisnya menggunakan mesin gun tersebut sebagai perisai dirinya. Akan tetapi, Rasengan Konohamaru berhasil menghancurkan mesin gun tersebut dan sedikit menghempaskan Ao. Lalu Konohamaru kembali menanyakan isi kotak yang berada di pesawat balon udara tersebut. Namun justru Ao membalikkan pertanyaan tersebut. Bahkan Ao memancing Konohamaru dengan perkataannya. Tak lama Konohamaru mengaitkan hal ini dengan organisasi Kara. Lalu secara mengejutkan, tanpa ragu Ao menyerang Konohamaru dengan menembakkan serangan yang dikeluarkan dari dadanya. Dan seketika itu juga Konohamaru terhempas karena terkena serangan tersebut. Ketika Kara disebut, membuat Ao sedikit terpicu karena masalah ini menjadi sebuah masalah besar dari dugaannya. Lalu dengan cepat, ia menghilang dan tiba-tiba merebut alat penyerap dari tangan Katasuke. Dengan sedikit memperhatikan alat tersebut, seketika Boruto melancarkan serangan Rasengan-nya kepada Ao. Namun dengan cepat Ao menggunakan alat tersebut dan menyerap Rasengan Boruto. Kemudian Ao langsung menendang Boruto cukup keras sampai tersentak mengenai dinding goa. Seketika Ao langsung kagum dengan alat tersebut. Bahkan ia mengatakan kalau penemuan Katasuke ini sangat brilian. Di samping itu, Sarada memikirkan untuk menggunakan flashbang yang diberikan oleh Tante Akita agar bisa mengambil kesempatan timnya untuk melarikan diri. Namun Mugino dan Konohamaru tidak tahu sinyal yang akan Sarada lancarkan karena mereka berdua bisa terkena dampak dari flashbang tersebut. Tak lama Ao mendekat ke mereka untuk berniat membunuh mereka semua. Namun Mugino dengan sigap menghentikan Ao dengan memeluk erat agar bisa menghalangi tujuan Ao tersebut. Akan tetapi Ao tak menggubris seluruh perkataan Mugino, bahkan Ao mengakui kalau ia bukan shinobi. Dan secara mengejutkan, Ao langsung menusuk Mugino dengan semburan cahaya panas berwarna kuning yang keluar dari tangan Ao, sama seperti pedang cakra ciptaan Katasuke. Lalu, tak lama Mugino dengan menahan rasa yang begitu amat sakit, untuk terakhir kalinya ia langsung menggunakan jurus Doton Iwayado Kuzushi. Lalu Mugino menyuruh yang lainnya untuk pergi dan jangan mengkhawatirkannya. Kemudian Mugino tertimbun bersama Ao. Dan jutsu tersebut menjadi akhir perjuangan Mugino. Namun sayangnya, tak lama terlihat tangan Ao yang keluar dari timbunan tersebut. Dengan sangat sedihnya, Konohamaru menyuruh Boruto dan yang lainnya untuk mundur, karena ia tak mau menyia-nyiakan pengorbanan Mugino. Tak lama kemudian, Ao pun berhasil keluar dari timbunan tersebut, sekaligus mengatakan kalau dia tak akan membiarkan Konohamaru dan yang lainnya hidup. Lalu episode 184 selesai. So, bagaimana pendapat kalian dengan episode 184 ini? Langsung aja berikan pendapat kalian di kolom komentar. Episode 184 ini menjadi sebuah episode yang memuaskan dan cukup seru, di mana diperlihatkan bagaimana tim Boruto menjalankan sebuah misi penyelidikan yang begitu menarik. Belum lagi pertarungan mereka melawan para Kugutsu dan sosok Ao sebagai lawan utama pada episode ini yang begitu intens pertarungannya. Kita juga diperlihatkan perubahan sosok Ao yang tadinya ramah, bahkan sangat akrab dengan Mugino pada saat di desa Konoha, menjadi sosok yang begitu mengerikan yang tak segan membunuh. Overall cukup puas dari berbagai aspek, mulai dari efek visual dari setiap serangan yang menyatu dengan efek suara, sampai scoring yang menurut admin pribadi sangat pas. Apalagi episode 184 ini ditutup dengan pengorbanan salah satu karakter pendukung sejak dari episode 158. So, itu dia pendapat admin, dan sebagai pengingat, preview pada episode 185 nanti kita akan disuguhkan tim Boruto yang mundur sejenak untuk menyiapkan sebuah strategi untuk kembali menghadapi Ao. Kita lihat nanti apakah akan lebih seru dan lebih menarik lagi seperti pada manganya. So, kita tunggu aja. Sebelum mengakhiri video ini, buat kalian yang suka dengan konten kali ini, seperti biasa support channel official DBI dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosmed baru kami di Facebook maupun Instagram di Boruto Indonesia. Link halaman sudah kami cantumkan di deskripsi. So, gua admin Rockly. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.